Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sebelum kita mulai presentasi mandiri pada hari ini, kita berdoa sesuai keyakinan kita agar ilmu yang kita dapat di pagi hari ini kita bisa paham dan kita terapkan di setiap hari. Berdoa menurut keadaan masing-masing disilahkan. Selesai. Saya persilakan pada kelompok untuk bisa mulai presentasi. Oke, baik. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi. Sebelumnya mohon maaf. Kami di sini kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Sulfia Aminah, Saya Fadia. Saya Ridho Kumeka. Dan saya Dio Fernanda. Saya Nizar Safira. akan mempresentasikan tentang pendidikan inklusi berkaitan dengan perbedaan sosioekonomi dan siswa beresiko. Oke, baik. Yang pertama ada perbedaan sosioekonomi. Perbedaan ini mencakup variabel penghasilan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, dan pekerjaan orang tua, dan satuan dari beberapa keluarga baik tinggi, menengah maupun rendah. Bisa diambil contoh seperti prestasi sekolah siswa tinggi cenderung memiliki prestasi akademik lebih tinggi, sedangkan siswa rendah cenderung memiliki resiko putus sekolah yang lebih besar. Para peneliti juga menemukan perbedaan prestasi siswa dari kelompok etnis berbeda dan perkembangan sosioekonomi. Dalam penelitian ini juga anak yang bermasalah menemukan pendapat keluarga yang sangat rendah dan berisiko seperti masalah potensial pada anak. Selanjutnya ada faktor resiko terkait dengan kemiskinan. Yang pertama ada gizi dan kesehatan buruk. Misalnya seperti keluarga miskin memiliki sumber keuangan yang terbatas untuk menyediakan nutrisi dan perawatan kesehatan yang memadai bagi anak-anak mereka, dan juga dapat menyebabkan konsentrasi, ingatan, dan pembelajaran yang buruk. Selanjutnya ada rumah yang tidak layak dan sering berpindah-pindah. Ini kebanyakan siswa yang memiliki kapasitas keluarga rendah ini sering berpindah-pindah dari satu rumah ke satu rumah yang lain. Itu menyebabkan dia harus melakukan adaptasi yang lebih tinggi lagi karena siswa ini memerlukan banyak interaksi pada orang. Dikarenakan itu mereka kehilangan jaringan dukungan sosial yang ada dan mungkin tertinggal dalam mempelajari keterampilan akademik. Yang ketiga ada rentan terhadap racun. Ini seperti anak-anak, rumah dan lingkungan yang tinggal di daerah miskin dan kumuh dapat membuat mereka terpapar racun. Sampah lingkungan yang berlebihan, zat yang berlebihan, perkembangan kognitif yang kurang. Misalnya di rumah ini merawat anak-anak kecil, mereka terpapar penyakit seperti halnya terpapar racun, timbal dan pestisida yang dapat menyebabkan gangguan kognitif dan belajar jangka panjang. Selanjutnya ada lingkungan sosial yang tidak sehat. Secara umum, kota dan komunitas dengan sosioekonomi rendah memiliki lebih banyak geng jalanan dan kejahatan terorganisir. Lebih banyak juga kekerasan komunitas dan vandalisme, dan lebih menyebabkan anak ini menjadi tantangan bagi anak-anak dan remaja dari keluarga miskin. Selanjutnya ada stres emosional. Siswa dari kelompok pendapatan mengalami stres. Kemungkinan itu tidak dirasakan oleh siswa yang memiliki keluarga dalam keadaan rendah. Mungkin juga ada yang bisa dibilang keluarga yang mampu tinggi. Mohon maaf sebentar.
dimaksud ini adalah seperti keluarga yang berekonomi tinggi, rendah maupun sedang. Itu juga semua kemungkinan bisa merasakan stres karena semua yang dimiliki mereka itu mempunyai emosional yang tinggi. Maka itu yang merasakan stres emosional ini tidak semua kalangan, baik maupun rendah, tinggi maupun sedang. Selanjutnya ada kesenjangan dalam pengetahuan dasar. Contohnya seperti siswa yang berkeluarga rendah kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan, misalnya pengetahuan huruf, angka. Selain itu juga orang tua harus mengajarkan siswa pada mereka agar mereka itu mempelajari apa yang tidak diketahui oleh mereka. Selanjutnya ada kurangnya keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah dan pekerjaan rumah. Ini kebanyakan orang tua dan keluarga miskin menginginkan anaknya untuk berpendidikan yang lebih tinggi, menginginkan juga perekonomian anaknya tinggi juga, berharap juga pendidikan anaknya juga tinggi. Itu salah satunya faktor yang membuat mereka seperti itu. Mungkin dulunya kan orang tua Anda, saya ambil contoh, ada orang tua ini itu dulunya ingin sekolah tinggi tapi tidak keturutan, akhirnya dia melampiaskan untuk anaknya biar bisa sekolah tinggi, mendapatkan hak yang lebih tinggi, dan itu juga membuat orang tua jadi kesulitan untuk mengikuti keinginan di lingkungan. Dan yang terakhir ada sekolah berkualitas rendah. Ini contohnya seperti siswa yang membutuhkan pendidikan yang baik itu sering ditolak aksesnya karena kekurangan dana, kekurangan bersosialisasi. Makanya itu banyak orang yang berpendapatan rendah itu aksesnya itu sangat kurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Baik, selanjutnya ialah menumbuhkan ketangguhan. Siswa-siswa tangguh atau resilient student memiliki karakteristik atau keterampilan yang mana untuk mengatasi masalah, yang untuk membantu mereka buat bangkit dari kondisi yang kurang beruntung yang mereka alami. Nah, siswa yang tangguh juga memiliki kepribadian yang disukai, citra diri yang positif dan tujuan tinggi, namun realistis. Lalu mereka mempercayai bahwa keberhasilan itu datang dari kerja keras, dan pengalaman buruk mereka itu selalu menjadi pengingat tentang mereka pentingnya dalam memperoleh pendidikan yang baik. Lalu di samping itu juga resiliensi pada bidang pendidikan dianggap sebagai kemampuan yang efektif dalam menghadapi kemunduran dan tekanan dalam lingkungan sekolah. Next. Oke, para peneliti juga mempelajari berbagai macam faktor yang mana dapat membantu siswa tersebut dalam memberi saran untuk membangkitkan potensi mereka. Yaitu yang pertama ialah jadilah sumber dukungan akademis dan emosional. Siswa tangguh biasanya mereka itu memiliki satu atau lebih individu yang mana bagi mereka itu yang dapat mereka percayai dan dapat menjadi sebagai sandaran, seperti ayah, ibu, atau kakak, adik, dan kalau di sekolah seperti guru. Sebagai contohnya ialah mereka dapat mengambil dari seorang guru, yang mana mereka siswa tangguh itu menyebutkan seorang guru itu memberikan perhatian yang khusus kepada mereka dalam mencapai suatu kebutuhan yang mereka butuhkan di sekolah. Lalu yang kedua ialah mengembangkan kelebihan siswa. Sebagian siswa ini berasal dari ses yang rendah,
seperti mereka kemungkinan tertinggalan dari teman sebayanya, yang seperti ketinggalan dalam menulis, dalam membaca, atau hal yang lainnya seperti begitu. Mereka biasanya membawa kelebihannya mereka itu ke dalam kelas yang lebih kerap dalam pandai diimprovisasi. Lalu yang ketiga ialah identifikasi dan berikan sumber daya pengalaman yang belum dimiliki. Beberapa siswa berasal dari keluarga yang kurang beruntung, yang pasti memiliki banyak kekurangan dalam hal yang dasar. Banyak program pemerintah yang menerapkan untuk memudahkan para siswa tangguh tersebut, seperti di lingkup sekolah itu biasanya mereka seperti menyiapkan makanan yang diobral murah. Lalu di komunitas itu biasanya mereka mengadakan kegiatan sosial atau pakaian amal bagi mereka yang kurang mampu. Lalu yang kalau di bidang data itu seperti mereka memberikan atau melakukan diskon besar-besaran bagi mereka yang dilatar belakangi oleh kebutuhan yang kurang mampu. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Selanjutnya ada bekerja dengan siswa-siswa. Selanjutnya ada bekerja dengan siswa-siswa tunawisma. Nah, bagaimana sih cara kita bekerja sama siswa yang tunawisma apabila kita menjadi guru? Nah, yang pertama ada pasangkan siswa baru dengan teman sekolah yang dapat menunjukkan kepadanya seluk-beluk sekolah. Nah, misalnya seperti kita menjelaskan prosedur-prosedur sekolah dan bisa memperkenalkan siswa-siswa yang lain. Nah, lalu yang kedua, berikan buku tulis, papan alas, atau meja jinjing lainnya. Nah, anak-anak tunawisma ini bukan hanya membutuhkan makanan pokok saja, tetapi mereka juga membutuhkan alat-alat tulis seperti buku tulis, papan alas, atau meja jinjing untuk mereka di tempat penampungan mereka itu mereka bisa memakai di saat mereka mengerjakan tugas-tugas mereka. Lalu yang ketiga ada cari relawan orang dewasa atau remaja untuk menjadi pembimbing mereka di penampungan. Nah, mereka juga ini ingin dibimbing seperti anak-anak yang lain. Oleh karena itu, mungkin kita bisa mencarikan mereka relawan orang dewasa atau remaja untuk mereka itu dibimbing di tempat penampungan mereka, di mana mereka di sana nanti mungkin bisa diajar menghitung, membaca, belajar, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada temui orang tua di penampungan alih-alih sekolah. Ini kita nanti sebagai guru, mungkin kita bisa ke tempat penampungan mereka, bertemu bersama dengan orang tua mereka, yang dimana kita sebagai guru kita bisa memberikan penguatan, atau kita bisa kita bisa memberikan pendampingan bukan hanya ke orang tuanya saja, bisa saja ke anak-anaknya juga. Lalu yang terakhir ada berikan salinan tugas-tugas sekolah, kalender sekolah, dan nilai kepada petugas-petugas tempat penampungan. Nah, kita bisa memberikan salinan-salinan tugas ini untuk nanti mereka di tempat penampungan mereka bisa menambah pengetahuan mereka. Mungkin bisa dilanjutkan teman-teman saya. Selanjutnya adalah siswa beresiko. Siswa beresiko ini merupakan siswa yang memiliki peluang yang tinggi untuk gagal dalam menguasai keterampilan akademis minimum yang penting bagi keberhasilan siswa di masa dewasa. Nah, siswa beresiko ini nanti ujung-ujungnya tuh bisa ke putus sekolah atau sebelum SMA, kan sesuai wajib belajar itu kan 12 tahun. Nah, sebelum lulus SMA itu mereka udah putus sekolah, dan ada juga yang udah lulus SD tapi kemampuan dasarnya itu belum mampu gitu. Kemampuan dasarnya termasuk baca, tulis, hitung. Tanpa ada kemampuan dasar ini berpengaruh pada kontribusi atau siswa ini ke
kedepannya tidak bisa memberikan kontribusi dalam keluarga, komunitas, atau masyarakat. Untuk siswa beresiko ini membutuhkan pendidikan khusus. Jadi mereka tuh mengalami ketidakmampuan belajar dan kesulitan atau memiliki permasalahan dalam emosional yang bisa menghambat proses belajar dan capaian prestasi. Dan siswa beresiko ini dari semua kalangan dan semua tingkat sosial, ekonomi, dan latar belakang budaya yang beragam. Kemudian anak-anak atau siswa beresiko ini memiliki permasalahan terkait emosional, perilaku, dan keluarga yang permasalahan ini itu bisa mempengaruhi belajarnya diri sendiri dan belajar orang lain. Jadi karena ada masalah emosional dan perilaku itu bisa juga mempengaruhi belajar dari orang lain. Lalu ada 6 karakteristik siswa beresiko. Yang pertama itu riwayat kegagalan akademis. Jadi untuk karakteristik ini bisa dimiliki secara sebagian atau keseluruhan agar siswa ini dapat tergolong siswa beresiko. Yang pertama itu riwayat kegagalan akademis ini. Jadi siswa itu kemampuan membaca atau keterampilan membaca dan belajar itu kurang dan nilai yang dimiliki itu rendah, skor tes prestasinya juga rendah, dan peluang untuk tinggal kelas atau tidak naik kelas itu juga besar. Jadi kegagalan pencapaian akademis ini karena kesulitan belajar akademik yang dimiliki atau dialami oleh siswa. Jadi dampaknya itu kegagalan pencapaian prestasinya itu tidak sama dengan teman-temannya. Jadi lebih terbelakang gitu atau masih kurang gitu kapasitasnya. Lalu yang kedua ada usia yang lebih tua dibandingkan teman sekelas. Ini juga termasuk karakteristik siswa beresiko. Jadi siswa ini merasa kalau dirinya itu lebih tua, jadi kayak lebih matang dalam perilaku dan sosial atau secara fisik dan sosialnya dibanding teman-teman lainnya. Jadi mereka menganggap dirinya tidak cocok dengan teman-temannya sehingga proses belajarnya yang minat belajar yang dia miliki di dalam kelas itu kurang. Jadi karena merasa pendidikannya atau saat ini tuh kayak kok beda sama yang seharusnya. Nanti yang ketiga ada masalah emosional dan perilaku. Jadi karakteristik ini tuh siswa itu punya permasalahan atau perilaku emosional itu kurang. Jadi mereka itu ada reaksi menarik diri, sering murung, mudah terpuruk, dan sering merasa takut. Jadi mereka itu memiliki rasa harga diri yang rendah dibandingkan teman-temannya yang sukses secara akademik. Kemudian juga siswa itu mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan tingkah lakunya itu tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, lingkungan, kelompok, serta tatanan usia yang seharusnya. Jadi mereka ini cenderung memiliki atau menimbulkan masalah terkait kedisiplinan di sekolah atau di kelas, dan di luar sekolah itu bisa terlibat tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan dalam lingkungan masyarakat. Lalu yang keempat itu ada kerap berinteraksi dengan teman sebaya yang berprestasi rendah. Jadi dia tuh punya teman sekelompok pertemanan yang pertemanan kelompok ini tuh untuk pendidikan itu kayak merasa pendidikan itu tidak penting gitu loh. Jadi mereka mempunyai prestasi yang rendah dan antisosial. Jadi kan secara tidak langsung kalau kita berteman dalam sebuah kelompok kan akan ikut-ikut gitu ya. Jadi hal itu juga mempengaruhi motivasi belajar siswa. Jadi motivasi belajar siswa dikarenakan secara tidak sengaja mereka itu membentuk sebuah ikatan, dan kemudian kan ikatan ini ada perasaan yang sama gitu. Jadi kayak karena mungkin bisa saja awalnya tuh minat terhadap pendidikannya itu tinggi, tiba-tiba jadi rendah atau tidak sama sekali gitu karena terbawa oleh pergaulannya itu. Lalu yang kelima ada kurangnya kelekatan psikologis dengan sekolah. Jadi mereka tuh merasa siswa yang beresiko
itu merasa kalau sekolah itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi kayak nggak sesuai dalam runtutan kehidupannya gitu. Jadi berpengaruh ke seperti yang poin pertama yang kegagalan akademis itu. Misalnya tuh kayak siswa itu tidak banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau yang dimiliki oleh sekolah, dan juga mereka tuh tidak puas terhadap sekolah. Jadi mereka secara gamblang, secara langsung itu bisa menyampaikan ketidakpuasannya dalam sekolahnya itu. Lalu yang ke-6, meningkatnya keengganan untuk terlibat dengan sekolah. Jadi keengganan ini dalam bentuk tidak masuk sekolah. Jadi misalnya sebelum putus sekolah itu dia itu kayak sering tidak masuk dan sering bolos. Itu hal-hal ringan yang dilakukan, atau kalau yang lebih beratnya itu bisa diskors. Jadi polanya itu sama kayak misalnya masuk sekolah melanggar peraturan, diskors, masuk sekolah lagi melanggar peraturan, diskors lagi. Jadi itu tuh dilakukan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama, sehingga pada akhirnya mereka berpikir untuk lebih baik tidak lanjut sekolah gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk bahasan selanjutnya adalah memberi dukungan pada siswa berisiko. Jadi layaknya sebuah pasangan atau teman pacar yang membutuhkan semangat dan saling support atau mungkin saling mendukung. Ternyata siswa berisiko ini juga membutuhkan sebuah dukungan yang itu datangnya ya dari semua elemen yang terlibat dengan siswa berisiko itu. Bisa dari guru, dari temannya, atau mungkin dari orang tuanya juga. Yang pertama ada identifikasi siswa berisiko sedini mungkin. Seperti pepatah, mencegah lebih baik daripada menyembuhkan. Jadi identifikasi siswa berisiko sedini mungkin ini harus dilakukan dan sangat urgent untuk dilakukan agar mengetahui langkah preventif terkait siswa berisiko yang ada di sekolah itu tadi, langkah pencegahannya itu seperti apa. Sehingga untuk kedepannya siswa yang berisiko ini dalam pengarahannya atau dalam proses pembelajarannya di sekolah itu bisa menyesuaikan dengan apa yang dialami oleh siswa berisiko itu. Seperti contoh, kalau didasarkan e-book yang saya baca, seperti halnya sekolah TK ya. Sekolah TK, di mana sekolah TK ini menekankan pembelajaran huruf, angka, dan geometri, karena memang prasyarat di pendidikan selanjutnya atau SD adalah sudah mampu membaca, berhitung, dan lain sebagainya. Sehingga pendidikan sebelumnya itu harus benar-benar sudah mengidentifikasi apakah anak ini mampu dalam berhitung, membaca, dan lain-lainnya. Sehingga untuk proses atau jenjang pendidikan selanjutnya itu bisa mengetahui apakah anak itu masuk siswa berisiko atau tidak. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah ciptakan suasana sekolah dan kelas yang ramah dan penuh dukungan. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama dan yang sudah dijelaskan keluarga sebelum-sebelumnya, ketika kita menghadapi anak yang berkebutuhan khusus, itu kita juga harus jadi yang berkebutuhan khusus juga. Jadi jangan kita sebagai manusia normal, tapi kita berhadapan dengan berkebutuhan khusus. Banyak juga seperti siswa berisiko ini. Ketika kita menghadapi siswa yang berisiko, maka kita yang normal, yang tidak menjadi orang yang berisiko, itu seharusnya juga bisa adaptif untuk memahami mereka. Karena kalau orang-orang pada umumnya yang tidak berisiko bertemu dengan siswa berisiko, itu pada umumnya orang-orang itu menganggap mereka sebagai sebuah masalah dan kayak enggan untuk memberikan sebuah solusi, saran ataupun pendampingan. Sehingga menurut materi pada bab ini memberi dukungan
itu seharusnya juga bisa menerima mereka sebagai halnya teman biasa yang bukan siswa berisiko. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah membuat kurikulum relevan dengan kehidupan dan kebutuhan siswa. Seperti yang kita ketahui bersama, kurikulum ini memiliki peranan penting bagi sebuah institusi pembelajaran, dan ada sebuah contoh dari adanya kurikulum yang relevan dengan kehidupan ini. Mungkin kalau yang mengambil psikologi pendidikan kita tahu ya, ada yang namanya life based learning, di mana kurikulum seperti itu sangat efektif sekali untuk diterapkan pada siswa-siswa yang berisiko. Seperti contohnya ada di suatu daerah di Papua atau kalau nggak Riau ya, saya lupa. Itu pengajarannya mereka itu tampak nyata dan berguna sekali bagi siswanya. Jadi guru pada salah satu sekolah di daerah itu meminta untuk siswanya itu mengukur jarak sekolah dengan toko-toko di sekitar sekolah, itu jaraknya berapa. Kan itu masuk matematika ya. Lalu siswa itu melakukannya, lalu melakukan pengukuran itu, terus dihitung dan dimasukkan dalam satuan-satuan pengukuran. Tapi setelah ditelaah lebih lanjut lagi, ternyata toko-toko di sekitar sekolah itu ada yang menjual minuman keras dan minuman beralkohol di dekat sekolah. Sehingga dalam perspektif ilmu sosial, hal itu juga berdampak buruk bagi siswa yang ada di dekat, siswa sekolah yang ada di dekat toko penjual miras atau alkohol itu. Sehingga permasalahannya dipecahkan di sini, yang mulanya adalah hanya matematika karena pengukuran, tapi ternyata guru itu mengembangkan untuk mereka selain memecahkan matematika, mereka memecahkan permasalahan sosial, yakni jarak toko penjual minuman beralkohol dengan sekolah yang terlalu dekat. Dan pada saat itu juga setelah dilaporkan ke pihak yang berwajib, akhirnya ada peraturan di daerah itu untuk ditetapkan radius jarak antara toko yang menjual minuman beralkohol dengan sekolah itu ya agak jauh, jadi nggak terlalu dekat, seperti itu. Dan kalau kita melihat pada era saat ini, di mana era digital, maka hal ini menurut pakar ya, menurut penelitian yang dilakukan oleh seorang pakar, hal ini bisa diterapkan pada generasi sekarang yang maunya serba cepat dan maunya serba instan. Dan setiap orang kan pasti mempunyai HP dan tidak bisa terlepas dari HP, dan bahkan mungkin HP juga sudah menjadi terpring, sehingga seharusnya kurikulum itu adaptif dengan apa yang ada di era sekarang ini, terkhususnya di budaya atau lingkungan mereka. Seperti itu. Lalu berikutnya, komunikasikan ekspektasi tinggi bagi keberhasilan akademis. Nah, jadi banyak siswa berisiko itu memiliki riwayat kegagalan akademis ya, yang dijelaskan sebelumnya tadi di karakteristik siswa berisiko. Dan dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh, apalagi kita sebagai temannya, terlebih gurunya, kita tidak boleh tidak memberikan motivasi pada mereka. Jadi kita sebagai temannya atau sebagai gurunya harus selalu memberikan motivasi, dan motivasi itu yang motivasinya membangun dan menyadarkan mereka bahwa belajar itu penting, atau mungkin mencapai cita-cita itu penting gitu. Lalu berikutnya, berikan dukungan akademis ekstra. Jadi untuk siswa berisiko ini ada dukungan akademis ekstra. Yang pertama, untuk dukungan akademis ekstra ini diberikan contoh, yaitu adaptasi pengajaran dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki siswa. Lalu yang kedua, beri mahasiswa berisiko itu tugas-tugas yang relatif terstruktur dan diberitahu
untuk mengerjakannya atau menyelesaikan tugasnya itu seperti apa. Lalu bantu siswa berisiko itu dengan mengembangkan strategi membaca dan belajar yang lebih baik dan keterampilan belajar yang lebih efektif. Lalu yang berikutnya, kembangkan penguasaan satu keterampilan sebelum beralih ke keterampilan yang lebih sulit. Lalu sering-seringlah mengukur kemajuan mereka dan beri kriteria spesifik untuk mengukur keberhasilan. Tingkatkan interaksi orang per orang antar guru dan siswa. Lalu berikan pengajaran sebanyak mungkin dalam konteks kelas pendidikan umum. Lalu berikan bantuan terstruktur untuk pekerjaan rumah usai sekolah. Lalu identifikasi lembaga-lembaga masyarakat yang dapat memberikan dukungan akademis usai sekolah. Jadi secara umumnya sih program untuk dukungan akademis ekstra ini itu adalah yang melibatkan praktik-praktik secara langsung ya. Yang melibatkan secara langsung siswa-siswa yang berisiko untuk memenuhi standar-standar atau keidealan sebagai seorang yang ada di lingkungan institusi pendidikan. Lalu berikutnya, tunjukkan pada siswa bahwa keberhasilan dengan diri mereka sendiri. Untuk yang berikutnya ini masuk ke komunikasikan ekspektasi tinggi juga, karena di sini sifatnya menyadarkan bahwa hanya dialah yang bisa merubah dirinya sendiri. Jadi sering-sering untuk dimotivasi. Lalu yang berikutnya, dorong dan fasilitasi pengenalan dengan sekolah. Jadi kemungkinan siswa yang putus sekolah itu juga yang sebelum dijelaskan di bab ini dari sekolahnya ya, di sekolahnya itu kurang mendukung, kurang adanya rasa kelekatan dengan sekolahnya. Nah itu masuk poin ini juga. Jadi sekolah itu juga harus memperhatikan si anak siswa yang berisiko tadi, dalam artian semisal anaknya itu terkendala ekonomi dan dia termasuk karakteristik siswa berisiko yang pergaulannya mungkin dengan anak-anak yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Nah, sekolah harus memberikan mungkin sebuah potongan SPP atau mungkin tunjangan kesehariannya dan lain sebagainya. Sehingga di sini sekolah berperan aktif untuk siswa berisiko itu menjadi lebih baik di sekolah. Udah. Itu saja dari kelompok kami. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Yang karakteristik untuk siswa berisiko tadi, saya minta tolong. Nah, yang ini masalah emosional dan perilaku. Tadi kan dijelasin kalau masalah emosional dan perilaku itu kayak yang dia menarik diri menutup diri gitu. Nah, kalau misalnya kebalikannya, maksudnya masalah emosional dan perilakunya itu kayak yang dia itu gampang marah, terus seenaknya sendiri sama temennya tiba-tiba dikapok gitu. Apakah itu bisa masuk salah satu karakteristik siswa berisiko? Paham? Makasih. Mau dijawab langsung apa kumpulkan dulu? Dan tanya lagi dari Fanny dulu. Ya, mau tanya, apakah siswa berisiko ini hanya ada berasal dari keluarga dengan perekonomian yang rendah atau sedang? Selanjutnya. Kalau yang kita ketahui kan dari permasalahan siswa yang berisiko ini ada pihak eksternal maupun internal. Nah, di sini itu Kak, untuk meyakinkan pihak dari internal seperti orang tua atau orang-orang terdekat dari siswa yang berisiko ini, apa ada pendekatan khusus untuk menyadarkan mereka
mereka bahwa pentingnya pendidikan untuk siswa yang beresiko tersebut. Ya. Bentar ya. Isi diskusi dulu, Bu.